Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilmu Beton. Kali ini kita masih membahas tentang perval ijazah di Info GTK, di mana saat ini sudah dapat terlihat informasi tentang beberapa status dari perval, di mana ada dicantumkan metode perval, ada yang upload, ada yang metode perval dengan API, lalu kemudian ada yang statusnya sedang berproses pemeriksaan berkas, ada yang sedang verifikasi, lalu kemudian ada yang ditolak. Lalu yang lain ada juga yang sudah selesai. Jadi sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa aktifkan atau subscribe ilmubeton.com untuk agar dapat pemberitahuan lebih dulu tentang informasi-informasi yang penting untuk kita ketahui bersama. Jadi untuk melihat hasil perval atau status, silahkan login ke Info GTK, kemudian lihat di bagian bawah ada dicantumkan hasil dari perval kita. Jika pada akunnya ini dapat kita lihat status perval sedang menunggu proses pemeriksaan. Lalu kemudian jika kita lihat akun yang lain, ada yang sedang statusnya menunggu pemeriksaan berkas oleh operator pusat. Nah, yang perlu kita bahas pertama kali adalah tentang metode pervalnya, di mana ada yang metode perval API, lalu ada juga yang dengan metode perval upload. Apa sebenarnya metode perval API? Jadi metode perval API adalah singkatan dari Application Programming Interface. Jadi begini, yang artinya kurang lebih di mana menggabungkan atau mensinkronkan data antara dua aplikasi atau dua pangkalan data, di mana metode API yang kita gunakan di perval ijazah adalah data yang diambil dari pangkalan data dikti, sehingga data tersebut dimasukkan ke Info GTK. Jadi kalau dalam kasus kita ini, yaitu di mana saat kita cek data ada ditemukan, sehingga data dari PP Dikti ini akan ditransfer atau diambil sehingga dicantumkan data di Info GTK. Jadi itu yang disebut metode API. Lalu kemudian ada lagi yang metode perval manual. Seperti kita ketahui, manual yaitu mencantumkan atau mengupload scan ijazah ke Info GTK. Di mana yang manual ini nanti akan dibutuhkan waktu untuk mengecek status atau ijazahnya karena dicek manual oleh operator, sehingga akan butuh waktu lebih lama dari metode API. Jadi mungkin itu tentang perbedaan metode perval antara API dengan manual. Lalu seperti apa metode perval itu? Metode perval dibuat oleh atau diisikan oleh masing-masing guru GTK, di mana data diinputkan ada yang metode API, ada yang manual, sehingga saat di perval maka data akan masuk ke pangkalan data ke pusat server. Di dalam server ini setelah data masuk akan dicek oleh operator pusat mana data yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Jadi dapat dibayangkan jika pemberkasan manual atau upload manual tadi, unggah manual akan butuh waktu lebih lama. Lalu kita kembali ke pembahasan hasil status perval, di mana ada status yang dengan status dalam proses verifikasi kesesuaian data oleh admin. Jadi maksudnya ini adalah setelah data di perval, setelah data diambil dari pangkalan dikti yang tadi metode API, nah operator pusat sedang melakukan pengecekan apakah datanya benar, apakah tidak ada missing, sehingga itulah hasil yang dicantumkan pada Info GTK, di mana dituliskan metode perval yang digunakan adalah API, tetapi status perval dalam proses verifikasi kesesuaian data oleh admin perval. Nah, berikutnya kita ke menunggu berkas dengan metode perval upload. Seperti kita ketahui,
metode perpal dengan upload ini butuh waktu lama karena ijazah dicek, diperiksa oleh operator. Seperti ini statusnya, di mana nantinya operator akan mengecek ijazah kita seperti ini. Dia akan melihat satu persatu sehingga dapat dibayangkan antrian berapa dengan hanya beberapa operator. Jadi ada tahap giliran sehingga mungkin yang metode upload akan menunggu lebih lama daripada yang metode API. Dibandingkan dengan metode API, metode manual memang lebih lambat, tetapi bukan berarti metode manual belum ada yang selesai. Dimana metode perpal dengan upload ada juga status perpalnya sudah selesai, seperti contoh yang ini. Kemudian ada lagi status perpalnya yang ditolak. Ini adalah metode perpal upload dengan status perpal ditolak. Biasanya, jikalau metode perpal atau statusnya ditolak, ada keterangan yang menyebutkan silahkan perbaiki. Apa yang diperbaiki akan dicantumkan, sehingga nanti jikalau untuk perbaikinya setelah perbaikan hasil validasi tombol kuning ini aktif, maka perpal bisa dilakukan kembali dengan syarat harus memperbaiki dokumen-dokumen yang kurang jelas. Lalu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah tentang keterangan di bawah status data perpal yang menyatakan atau yang berbunyi seperti berikut ini, yaitu data hasil perpal belum diupdate ke Dapodik, sehingga bisa saja ijazah yang tertera di riwayat pendidikan perpal masih belum sama dengan hasil perpal ijazah. Jadi maksudnya ini adalah kita kembali ke metode API tadi antara menyeimbangkan atau mensinkronkan data antara info GTK dengan PPDikti. Nah, kita buat satu lagi di sini, Dapodik. Lalu kemudian di info GTK sebelumnya data diambil dari data Dapodik, di mana data Dapodik ini mencantumkan status atau informasi tentang GTK yang diinput langsung oleh operator. Nah, dapat kita lihat ada siklus di sini. Saat kita melakukan perpal, maka hubungan data adalah ini. Sedangkan data riwayat yang tercantum di info GTK diambil dari sini. Jadi akan ada kemungkinan status di sini akan berbeda, ini dengan ini akan berbeda. Nah, sehingga maksud dari kalimat data hasil perpal belum diupdate ke Dapodik, sehingga hasil perpal ini tadi belum disinkronkan dengan data di Dapodik. Tapi itu bukan berarti berbeda, terkadang memang sudah sama tetapi ada yang beda, sehingga bisa saja itu tadi maksudnya, bisa saja terjadi perbedaan antara pendidikan dengan hasil perpal ijazah. Bagaimana cara memperbaikinya? Jadi di data Dapodik bisa kita sesuaikan dengan data pangkalan dikti dengan mengubahnya di data Dapodik. Bisa dibantu oleh operator atau bisa dilakukan sendiri. Jadi itu adalah maksud dari data hasil perpal. Nah, jadi apakah kita harus perpal ulang? Sebenarnya tidak, karena perpal adalah untuk mengambil data dari dikti kesesuaian status sarjana dari GTK bersangkutan. Sehingga yang perlu diperbaiki adalah data di Dapodik. Atau bisa saja nanti mungkin data di info GTK akan masuk diupdate ke Dapodik, kita tunggu saja. Lalu kemudian adalah tentang keterangan yang diwarnai dengan tanda latar merah, di mana jika kita bacakan seperti ini, menekan tombol perbaikan hasil validasi berarti Anda akan menghapus data hasil perpal dan menggantinya dengan yang baru. Pastikan proses ini selesai atau data Anda salah.
Jadi maksudnya adalah seperti ini. Jika hasil perbal kita ada yang datanya salah atau meragukan atau yang perlu diperbaiki, maka segera lakukan perbaikan hasil validasi. Jadi otomatis dengan mengklik tombol kuning ini, maka data-data kembali akan kosong atau blank atau menghapus yang lama. Jadi pastikan perbal ulang sampai selesai sehingga data baru tersebut masuk ke hasil validasi. Jadi yang perlu ditekankan adalah pastikan selesai. Jika Anda berhenti atau tidak sampai ke perbal ulang, berhenti di sini, tidak sampai perbal ulang, maka pasti data hasil perbal Anda akan kosong. Karena kita tahu untuk mengisi perbal baru, maka data yang lama harus dikosongkan dulu. Jadi sehingga diingatkan, pastikan perbaikan data sampai selesai. Jadi mungkin itu saja dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.